hadas besar. Ya, hadas besar itu ya termasuknya junub ya, karena sudah melakukan hubungan intim dengan pasangannya ya, itu termasuk dari hadas besar. Makanya ketika seorang yang setelah melakukan hubungan intim atau sedang dalam keadaan junub kok tidak wudhu, malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah-rumah itu, karena orang tersebut Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Apa kabar sahabat santri semuanya dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tatawaddo lan baca wuduha sapa sira sohahe kanca ingsun indan naumi ing dalam tepaya Arab duru ba'da jama'atin ing dalam sawise jima bi khairi laumin kelawan ora ana pemaitu. Di sini ada bahar tawil dari Kiai Nadim ya. Jadi berwudulah ketika setelah melakukan hubungan intim. Jadi setelah melakukan hubungan suami istri itu alangkah baiknya melakukan wudu bila mana tidak atau bila mana kedinginan ketika malam-malam melakukan mandi kedinginan itu boleh diperbolehkan wudu dan dianjurkan untuk melakukan wudu. Jangan sampai tidur dalam keadaan junub, itu jangan sampai ya. Asahu menawa wong ya sahihe kanca ingsun ya namu iku turu sapa wong tahiran hale suci ihdat taharataini kelawan salah siji sesuci loro hadadah tabiro ing iki keterangan jajala sapa sira. Nah, mungkin dalam keadaan wudu setelah melakukan hubungan intim ya, itu bisa tidur dalam keadaan suci dari dua macam hadas. Apa saja hadas tersebut? Di sini akan dijelaskan oleh Kiai Nadim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbara wa kabar sapa rahimallahu ta'ala Kiai Nadim rahimallahu ta'ala annahu ing satemene kelakuan yustahabu iku den sunahake lil junubi keduwene wong kang junub dakaron iku wong lanang. Kana ana sapa junub au unsa utawa wong wadon ayatawaddoa apa yen to wudu sapa junub inda iradatin naumi ing dalem nalikane ngarepake turu. Nah, Kiai Nadim rahimahullah taala jadi menjelaskan bahwa disunahkan bagi orang yang junub ya, atau orang yang setelah melakukan hubungan intim baik pria maupun wanita, itu disunahkan untuk melakukan wudu terlebih dahulu saat akan tidur. Jadi jangan sampai tidur dalam keadaan junub, karena itu bisa mendatangkan bahwa malaikat-malaikat itu akan menjauh dari rumah yang mana ada seorang yang di dalamnya itu, di dalam rumah tersebut itu junub, dalam keadaan junub tidak wudu ya. Asahu menawa junub ayang syato iku yen to trenggina sapa junub lil husli maring adus. Fayana mongko banjur turu sapa junub ala taharate yang atas sesuci al-kubra kang gede. Nah, kenapa dianjurkan untuk disunahkan melakukan wudu terlebih dahulu setelah melakukan hubungan intim atau setelah junub ya? Itu mungkin barangkali ketika berwudu itu menimbulkan rasa semangat ya untuk melaksanakan mandi sehingga bisa tidur dalam keadaan suci dari hadas besar. Ya, hadas besar itu ya termasuknya junub ya, karena sudah melakukan hubungan intim dengan pasangannya ya, itu termasuk dari hadas besar. Makanya ketika seorang yang setelah melakukan hubungan intim atau sedang dalam keadaan junub kok tidak wudhu, malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah-rumah itu, karena orang tersebut sedang ada hadas besar. Maka disunahkan untuk melakukan wudhu agar malaikat-malaikat itu tetap masuk ke dalam rumah tersebut, dan rumah tersebut akan diberkahi oleh malaikat-malaikat tadi ya yang masuk ke dalam rumah. Tetapi jika tidak wudhu ya, otomatis itu malaikat tidak akan masuk. Jadi diperhatikan ya untuk kalian yang setelah melakukan hubungan intim, alangkah baiknya wudhu terlebih dahulu ya. Qala wis ngendika sapa al-Shahib fil Mutawanati ing dalam kitab Mutawamah.
Kala wis dawuh sapa Al Malik Imam Malik, wala yanamulan ora kena turu al junuba sawal junubu sapa wong kang junub. Filailin ing dalam wengi au naharin utawa ing dalam waktu awan hatta yatawaddoa sehingga yen ta wudu sapa junub. Wudu ahu kelawan kaya wudune wong kang junub li sholati krana tandang salat. Nah, di sini dijelaskan dalam kitab Al-Mudawwanah ya bahwa berkata Imam Malik tidak boleh tidur dalam keadaan junub pada waktu malam ataupun pada waktu siang. Itu tidak diperbolehkan sehingga orang tersebut melakukan wudhu atau memiliki air wudhu seperti wudhunya ketika kita akan melakukan sholat. Jadi wudhu dalam keadaan wudhu itu sempurna ya, karena untuk melakukan sholat. Jadi jangan sampai menurut Imam Maliki jangan sampai tidur dalam keadaan junub, itu intinya. Jadi alangkah baiknya diharuskan untuk melakukan wudhu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Intaha wis rampung apa qaul fil mudawwanah. Wa qala lan wis dawuh sapa Ibnu Arafah tegese Imam Ibnu Arafah, wudu'ul junubi utawi olahe wudune wong kang junub linaumihi krana kanggo turune wong junub mustahabun iku den sunahake walau naharon lan senajan iku ing dalam waktu kang awan. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan oleh Imam Malik dan di sini ditaukidi lagi oleh Ibnu Imam Arafah bahwa wudunya seorang junub itu disunahkan ya, walaupun itu di waktu siang. Jadi alangkah baiknya seorang yang junub atau setelah melakukan hubungan intim itu disunahkan untuk melakukan wudhu terlebih dahulu ketika akan tidur walaupun di waktu siang. Tadi pendapat yang pertama telah dijelaskan oleh Imam Malik, terus ditaukid lagi oleh Imam Ibnu Arafah. Wa aujaba lan majibake ing wudu sapa Ibnu Hubaibin tegese Imam Ibnu Hubaibin intaha wis rampung apa dawuh. Dan di sini juga diwajib. Bahkan menurut Imam Ibnu Hubaibin itu hukumnya wajib untuk melakukan wudhu ketika setelah melakukan hubungan intim. Jangan sampai tidak ya, atau dalam keadaan junub itu harus wudhu setelah itu, wajib. Bahkan di sini ya menurut Imam Ibnu Hubaibin. Menurut Imam Malik itu diharuskan, menurut Imam Ibnu Arafah itu sunnah, dan menurut Kiai Nadim pengarang kitab Qurratul Uyun itu disunahkan. Bahkan menurut Imam Ibnu Hubaibin itu diwajibkan. Faqauluhu mongko utawi dawuh Kiai Nadim wal yatawaddo lan baca wudu sapa wong ai istihbaban tegese krana kesunahan alal masyhuri ing atase manut kala kang masyhur wudu ahu kelawan kaya wudune wong li sholati krana arahe salat. Nah, di sini juga dijelaskan lagi oleh Kiai Nadim ya, menurut kaul yang paling masyhur atau kaul yang paling banyak dipegang para ulama itu adalah disunahkan untuk melakukan wudhu terlebih dahulu seperti wudhunya orang sholat ketika akan tidur dalam keadaan junub ya. Jangan sampai kita itu kelayah turu ya, atau ya intinya kelayah turu ya dalam keadaan junub, itu jangan sampai. Kama kaya keterangan fil mudawwanati ing dalam kitab Mudawwanah, wala yustahabbu lan ora den sunahake lahu keduwene wong apa atayamumu tayamum inda ta'adzuril wudu'i ing dalam tepake angele wudu. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Mudawwanah ya, tidak disunahkan bertayamum ketika kesulitan berwudu. Jadi maksudnya adalah andai kata itu airnya susah dicari, itu tidak wajib atau tidak diharuskan untuk melakukan tayamum. Jadi kalau memang susah mencari airnya ketika saat itu setelah melakukan hubungan intim, yaitu tidak apa-apa tidak melakukan wudu. Jangan sampai dipaksakan harus melakukan tayamum, itu tidak ya. Wala yabtululan ora batal apa wuduul junubi wudune wong kang junub linaumi krana turu illa bijimain kelawan sebab jima duna ghairihi dudu liyane jima minan nawakisi nyatane pira-pira perkara kang batalake wudu. Nah, di sini juga ada keterangan bahwa wudu orang yang junub itu tidak batal karena tidur. Ini spesial banget ya. Jadi wudhunya orang yang junub itu tidak batal karena tidur, kecuali karena hubungan intim. Berarti yang membatalkan wudhunya itu adalah hubungan intimnya, bukan tidurnya. Dari tidurnya itu bukan
ya. Jadi wudhunya itu tidak batal karena tidur, tapi kecuali karena hubungan intim, ataupun bukan hal-hal yang membatalkan wudhu, atau bukan hal-hal yang membatalkan wudhu lainnya, itu tidak. Jadi hal-hal yang membatalkan wudhu itu kayak bersentuhan lawan jenis, keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur dan sebagainya, itu bukan seperti itu. Kama kaya keterangan asyara kang wis aweh isyarah lidzalika maring mengkono ora batalake wudu linaumi fil mukhtasori ing dalam kitab mukhtasor, ya, seperti yang disebutkan dalam kitab mukhtasor yang mana diucapkan oleh penulisnya biqolihi kelawan dawuh Kiai Nadim wa wudu'ahu utawi wudune wong kang junub linaumin krana arahe turu la tayamumun iku ora ana tayamum walam yaptulan ora batal apa wudu illa bijimain angin kejaba sebab jimain tahawis rampung apa kaul, ya. Nah, wudu orang junub karena akan tidur tidak perlu tayamum dan tidak membatalkan wudu itu karena tidur, ya, kecuali yang membatalkan adalah karena hubungan intim tadi, ya. Jadi pada kesimpulannya bahwa ketika setelah melakukan hubungan intim atau dalam keadaan junub dan menginginkan tidur, alangkah baiknya terlebih dahulu harus wudhu, disunahkan wudhu, bahkan ada yang sampai mewajibkan untuk melakukan wudhu sebelum tidur. Berarti betapa pentingnya tidur dalam keadaan suci, ya, jangan sampai tidur dalam keadaan junub. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat, dan apabila bermanfaat jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe, jangan lupa di share sebanyak-banyaknya, ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.